Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa 'azzim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid At-Tahirin Man 22 Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dilimpahkan bagi kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan, serta tak kalah juga nikmat akan sehat wal afiyah, sehingga dengan izin Allah, dengan qadarullahnya Allah, hari ini kita diizinkan untuk hadir di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kefarduan kita di Sayyidul Ayyam Yaumil Jumu'ah, yaitu rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan semua yang telah kita niatkan kita coba ikhtiarkan, mulai dari ucapan, perkataan, dan semua tindak tanduk kita dari awal hingga saat ini, bahkan nanti pada saat sholat Jumat dan amalan-amalan sunnah lainnya di Yaumil Jumu'ah ini, Allah jadikan sebagai catatan amal ibadah kita semua yang nanti menjadi satu pembuktian ketakwaan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan para seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita bila khusus yang ada di masjid ini kelak di yaumil qiyamah syafaatul uzma hadir buat kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid At-Tahirin rahimakumullah. Awalan, izinkan Al-Fakir menyampaikan wasiat yang mudah-mudahan ditujukan untuk diri Al-Fakir dan juga semua jamaah, insyaallah manfaat, yaitu marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Takwa yakni dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan senantiasa terus bertambah dan bertambah kualitasnya, serta berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan semampu mungkin
untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan pakaian takwa tadi, ini menjadi pakaian terindah kita nanti kelak menghadap Ilahi Rabbi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana sudah sama-sama kita fahami, kita semua adalah sebagai figur seorang muslim, yang kemuslimannya kita ini yang harus kita fahami dan sadari tidak sebatas dari pengakuan kita, namun lebih lanjut harus keislaman kita ini kita wujudkan dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang islami. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dalam firman ini dengan tegas banyak orang yang menyatakan iman kepada Allah, mengaku Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilakunya di masyarakat jauh daripada nilai-nilai keimanan dan keislaman. Dan inilah yang menjadi PR buat kita, bagaimana iman dan Islam kita betul-betul kita ikhtiarkan yang pada akhirnya Allah mengakui akan keimanan dan keislaman kita. Tentu semuanya itu sebagai satu perwujudan yang harus kita ikhtiarkan. Namun dengan demikian saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya menyatakan dirinya beriman, betul-betul mengaku muslim, akan tetapi tetap harus ada satu hal yang menjadi ujian. Baik itu ujian dalam hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang menyengsarakan. Karena tidak sedikit orang yang ketika diuji kesenangan membuat dia jadi lupa diri, ataupun ketika dia sedang ditimpa kesulitan dan kesukaran yang pada akhirnya dia putus asa dan menghalalkan segala cara untuk sampai kepada kesenangan yang diinginkan. Kalau dengan demikian maka kita tidak lulus uji, namun yang lulus uji adalah ketika kita sedang senang tidak lupa diri, tatkala kita sedang sengsara insya Allah kita senantiasa tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allaha alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Pada ayat ini Allah menegaskan, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, namun mereka tidak diuji? Dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang mendustakan Allah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk membuktikan keislaman, untuk mewujudkan keimanan dalam bentuk sikap dan tingkah laku, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Izinkan Al-Fakir menyebutkan beberapa hal ini dengan 4 I. I yang pertama disebutkan adalah islamisasi diri, bermakna bagaimana kita bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dari semua aspek kehidupan yang kita jalani. Karena islamisasi diri atau mengislamkan diri kita merupakan keharusan yang mutlak setelah kita mengakui sebagai muslim. Di antara aspek-aspek dalam keislaman itu diri sendiri adalah berbagai macam hal yang harus kita terapkan. Di antaranya dalam bidang akidah, dalam hal mengislamkan diri, kita meyakinkan dengan benar, selalu terikat dengan cermin akan ketauhidan yang kita miliki. Kemudian ketika kita sedang beribadah, kita menjalankan aktivitas dalam kehidupan yang semuanya dalam kerangka ibadah,
mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri. Di sisi lain dalam hal akhlak, ketika kita mengislamisasikan diri, kita mencoba memperlihatkan perilaku-perilaku yang mulia, perilaku-perilaku yang Allah ridha, perilaku-perilaku perbuatan yang membuat orang lain mengambil manfaat daripada apa yang kita perbuat, bukan malah sebaliknya. Bukan hanya kepada sama manusia, kepada lingkungan sekitar pun kita pun harus berakhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah pernah berfirman, Allah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'ul khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan secara menyeluruh, secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Inilah islamisasi secara pribadi yang harus kita awali dalam rangka agar iman dan Islam kita diakui Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah mengislamisasi keluarga kita. Kita sebagai salah satu komponen yang sudah berumah tangga, status kita sebagai orang tua ataupun sebagai anak, maka ketika kita harus mewujudkan islamisasi kepada keluarga, kita harus menjadikan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, orang-orang yang kita cintai dalam satu keluarga, semuanya kita upayakan terhindar daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka, daripada siksaan api neraka yang semua bahannya dari manusia dan juga batu. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa dalam mengislamisasikan keluarga kita, kita berusaha untuk memposisikan diri kita betul-betul sebagai manusia-manusia yang bertanggung jawab, di mana ayah mencoba untuk menjadikan posisinya sebagai pimpinan keluarga. Ibu pun demikian menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Pun demikian anak-anaknya bisa menghadirkan kepribadian yang soleh dan solehah, yang insya Allah itu semua menjadi satu bentuk keislamisasian dalam keluarga kita sendiri. Selanjutnya hal yang ketiga dalam upaya bagaimana iman dan keislaman kita semakin diakui adalah dengan cara mencoba mengislamisasikan dalam kehidupan kita dalam masyarakat. Kita ini sebagai salah satu bagian dari masyarakat, dimanapun kita berada, maka kita harus berusaha menjadikan masyarakat, tetangga kita, orang sekitar kita betul-betul menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Tentu semuanya ini perlu dengan cara tidak bosan-bosannya kita berdakwah. Bukankah kita semua menyadari bahwa fungsi kita yang utama sebagai orang yang tidak ingin dikatakan rugi adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, senantiasa berusaha saling memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam keadaan yang penuh dengan kesabaran, ya, sehingga dengan demikian kita terus berdakwah karena ini adalah kewajiban kita yang utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang harus ditekankan dalam hal ini dalam berdakwah, bahwasanya ketika kita berdakwah, berusahalah agar kita menjadikan dakwah kita ini sebagai satu bentuk harakatul dakwah, yaitu gerakan dakwah yang paripurna, yang sesempurna mungkin kita wujudkan. Karena dakwah bukan sebatas menyampaikan, tapi mencoba untuk bisa merangsang sekaligus menggerakkan apa yang kita sampaikan dilaksanakan oleh orang sekitar kita. Filosofis mungkin kita bisa ambil dari sebuah gula. Gula kalau dicelupkan ke dalam kopi atau teh, bila mana aja sebatas dicelupkan saja, tidak diaduk sehingga rata, maka rasa manis gula pada teh dan kopi tidak akan terasa. Namun ketika kita berusaha untuk mengaduknya, maka insya Allah gula pun akan menyatu kepada kopi sesuai dengan selera yang kita inginkan, maka kopi itu menjadi manis ataupun teh itu menjadi manis. Inilah bentuk gerakan dakwah kita,
Ketika kita dakwah betul-betul menegakkan harakatul dakwah kita, insya Allah tidak sebatas mengajak, tapi sekaligus kita merangsang dan juga menggerakkan untuk bisa orang yang kita ajak melaksanakan apa yang kita dakwahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang keempat, bagi seorang muslim dalam berusaha mengikhtiarkan diri agar iman dan Islamnya terakui adalah berusaha istiqamah, berusaha untuk apa yang telah dia usahakan dalam pribadinya, dalam keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya, itu terus bisa dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, yang mudah-mudahan dengan istiqomah tadi insya Allah janjikan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang pada akhirnya kita berharap semoga dalam rangka kita ikhtiar, iman kita, Islam kita semakin kuat dan semakin terakui, maka 4I ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu mulai dari islamisasi diri kita, selanjutnya dengan islamisasi keluarga-keluarga kita, dilanjutkan dengan islamisasi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara kita, yang semuanya kita laksanakan dengan penuh dengan keistiqomahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian ceramah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita jadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.